selamat pagi. Aku Salma, kali ini aku akan menemani teman-teman semua di Liputs pada episode pagi kali ini. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan pada masa sekarang ini, yaitu dengan tema transformasi digital, integrasi AI dan IT dalam perpustakaan. Pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana teknologi khususnya IT, kecerdasan buatan atau AI yang mengubah dunia perpustakaan. Apakah perpustakaan masa depan akan sepenuhnya digital atau tetap dalam manual? Justru, manusia dan teknologi akan berkolaborasi untuk menciptakan perpustakaan yang lebih baik. Kita akan tuntas pada podcast pada hari ini. Tidak hanya itu saja, kami juga menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidang ini. Beliau adalah Ibu Dr. Syifa Unafisah, STMT. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selamat datang Bu Syifa. Selamat datang Mbak, apa Terima kabar? Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Mbak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sabtu-Sabtu ngelihat kalian bersemangat, saya jadi ikut semangat juga. Baik Ibu. Kan di era teknologi yang semakin maju ini, peran perpustakaan pasti bakal yang namanya ikut berubah juga. Betul. Nah, terus peran perpustakaan juga kan bukan tentang buku dan rak saja pastinya. Nah, transformasi digital mungkin akan membuka jalan bagi perpustakaan bagaimana ke depannya. Di podcast kita ini akan mengulas bagaimana peran transformasi digital dalam ilmu perpustakaan. Nah, mungkin kita bisa langsung ke topik intinya aja ya, Bu. Oke, baik, silahkan Mbak. Menurut Ibu, bagaimana sih peran transformasi digital dalam lingkup ilmu perpustakaan di era modern seperti ini? Oke, baik Mbak. Jadi kalau kita ingin mengetahui ya peran transformasi digital khususnya di bidang perpustakaan, maka pertama yang harus kita lakukan, kita menyamakan persepsi dulu Mbak. Jadi untuk saat sekarang ada dua kelompok pengguna ya, ada dua kelompok masyarakat yang memandang perpustakaan ini dari dua perspektif. Perspektif yang pertama yang memandang perpustakaan dari perspektif tradisional. Kelompok masyarakat ini memandang perpustakaan sebagai sebuah ruang atau gedung yang di dalam ruang atau gedung itu sendiri dia mengumpulkan dan menyimpan koleksi. Koleksi-koleksi tersebut kemudian diatur dengan tata aturan tertentu, yang kemudian disusun di dalam rak atau kita biasa sebut sebagai shelving untuk kemudian dilayangkan kepada pemustaka, baik dalam bentuk layanan sirkulasi ataupun dalam bentuk layanan referensi. Perspektif ini melihat perpustakaan ya sebagai tempat penyimpanan koleksi. Kemudian ada kelompok masyarakat yang memandang perpustakaan dari perspektif modern, di mana dari sudut pandang modern, perpustakaan ini dipandang sebagai sebuah tempat yang dia berlaku sebagai pusat pengetahuan. Nah, kelompok masyarakat ini pada saat dia memandang perpustakaan ini sebagai kelompok pusat pengetahuan, ya, kelompok masyarakat ini akan memanfaatkan perpustakaan ini sebagai tempat belajar, tempat berinovasi, ya. Maka di sini terjadi pergeseran, ya, pergeseran fungsi perpustakaan bukan hanya sebagai penyimpan koleksi saja, tetapi bagaimana perpustakaan bisa memenuhi kebutuhan informasi pengguna perpustakaan ke sumber-sumber digital, ya. Membuka akses seluas-luasnya kepada pengguna perpustakaan ke sumber-sumber digital. Nah, setelah kita menyamakan persepsi ya bahwa untuk saat sekarang pada konteks di era modern ini, bahwa pergeseran itu tidak hanya memandang perpustakaan ini sebagai tempat menyimpan koleksi saja, tetapi disitulah pusat segala ilmu pengetahuan, maka langkah berikutnya perpustakaan perlu menyamakan persepsi ini dengan melibatkan elemen-elemen terkait. Elemen pertama adalah pengguna sebagai target layanan perpustakaan. Jadi perpustakaan ini harus menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat bahwa perpustakaan bukan hanya sebagai tempat untuk menyimpan koleksi saja,
Tetapi lebih dari itu, perpustakaan dalam konteks perspektif modern, ini perpustakaan adalah sebagai tempat atau pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, kemudian elemen yang harus dilibatkan di dalam penyamaan persepsi ini adalah pustakawannya itu sendiri. Ini juga tidak kalah penting ya, karena pustakawan inilah yang nanti akan menjembatani resource yang ada di perpustakaan untuk kemudian dilayangkan kepada kelompok pengguna. Maka mindset pustakawan dalam konteks transformasi digital ini juga perlu disamakan bahwa layanan perpustakaan untuk era modern saat ini ya, itu adalah layanan yang bisa mendukung kebutuhan informasi masyarakat sebagai yang memandang perpustakaan ini sebagai pusat ilmu pengetahuan. Kemudian yang perlu dilibatkan lagi dalam penyamaan persepsi ini adalah manajemen institusi. Saya contohkan misalkan begini, Mbak. Perpustakaan yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ketika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini kemudian akan melaksanakan transformasi digital, bukan hanya pimpinan perpustakaan dan kelompok pustakawan dan pengelola perpustakaan yang ada di perpustakaan saja, tetapi manajemen institusi dalam hal ini rektor, wakil rektor, dekan, kaprodi, sekprodi, dan elemen-elemen terkait itu juga harus memahami bahwa untuk konteks sekarang ya, perpustakaan yang relevan untuk diterapkan dalam era digital adalah dalam perspektif modern. Nah, setelah kita menyamakan persepsi, langkah berikutnya adalah kita harus tahu dulu ya, transformasi digital itu apa ya. Jadi kalau kita melihat definisi dari transformasi digital, ini adalah proses mengintegrasikan teknologi digital, baik itu dalam kegiatan operasional, dalam kegiatan layanan, ataupun dalam budaya kerja di organisasi. Dalam konteks ini adalah perpustakaan. Tujuan dari transformasi digital itu sendiri apa? Tujuannya adalah yang pertama mengefisiensikan, kemudian mengefektifkan kinerja di perpustakaan, kemudian meningkatkan produktivitas, dan di situ juga ada kesempatan untuk berinovasi, ya. Maka melihat dari tujuan ini, ya, maka di sini kita akan bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa perpustakaan ya di era transformasi digital ya ini, maka kalau misalkan akan beradaptasi dengan era ya, apalagi pengguna perpustakaan ini kan sebagian besar nih dari generasi milenial ke atas nih deh ya. Kalau saya mungkin generasi peralihan dari generasi mom ke generasi digital imigran, karena saya lahir ketika teknologi ini belum begitu berkembang ya, tetapi saya hidup dan besar sampai saat ini di era di mana teknologi itu sangat masif sekali ya. Maka kalau perpustakaan ingin beradaptasi dengan perkembangan zaman supaya pengguna perpustakaan ini relevan ya menggunakan informasi-informasi yang ada di perpustakaan, maka kita harus beradaptasi dengan teknologi. Teknologi seperti apa? Ini kan pertanyaannya. Yeah. Kita bisa merujuk pada Undang-Undang 43 tahun 2007, kalau nggak salah di pasal 15 ayat 3, di mana di undang-undang tersebut disampaikan bahwa perpustakaan pada saat memberikan pelayanannya kepada masyarakat ketika melakukan pengelolaan dalam kegiatan operasional perpustakaan, maka harus mempertimbangkan perkembangan teknologi pada zaman itu. Nah, sekarang kita evaluasi. Kita sekarang ada di era apa? Di era IoT, Internet of Things. Opo-opo serba internet, kan seperti itu ya. Maka pada saat perpustakaan akan bertransformasi digital, perpustakaan perlu mempertimbangkan era yang saat ini sedang berjalan ya. Kalau eranya era Internet of Things, maka perpustakaan ketika akan bertransformasi digital pertimbangkan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang support untuk diseminasi atau distribusi menggunakan internet. Konsekuensinya apa? Internet itu memicu lahirnya data dalam jumlah yang besar dan kompleks ya. Maka penanganannya sudah tidak cukup apabila menggunakan basis
data, maka perlu ada penanganan data di perpustakaan yang melibatkan big data. Penyimpanannya tentu saja namanya juga big data, besar dan kompleks. Kalau perpustakaan akan mengandalkan teknologi penyimpanan lokal ya, atau biasanya kalau kita sebut sebagai internal institutional repository ya, tentu saja pada titik tertentu kapasitasnya mungkin tidak akan mampu menampung ya. Tentu saja juga perlu dipertimbangkan berkaitan dengan aksesnya. Maka di sini perpustakaan perlu mempertimbangkan teknologi yang disebut dengan cloud computing. Cloud computing inilah yang berpotensi ya, atau dalam tanda petik men-trigger ya, memicu ya penggunaan aplikasi berbasis artificial intelligence. Sebagai contoh sederhana saja, pada saat kita sudah melakukan pengelolaan dengan menggunakan big data ya, maka komputasi numerik biasa sudah tidak mampu menyelesaikan ya. Maka dalam proses misalkan penelusuran informasi, maka kita perlu melibatkan kehadiran AI di dalam baik itu operasional ya, ataupun dalam bentuk layanan yang ada di perpustakaan. Nah, itu kan tadi bagaimana tentang transformasi ya Ibu, perannya. Berarti kan walaupun transformasi ke digital, tapi yang namanya sumber daya manusia juga masih tetap dibutuhkan. Gitu, iya. Nah, terus kan berarti nanti pustakawan atau elemen-elemen lain seperti sumber daya manusia lain yang ada di perpustakaan itu masih tetap bekerja, namun bekerja berdampingan dengan AI dan IT. Nah, itu peran AI dan IT itu dalam bekerja sama dengan pustakawan itu seperti apa, Bu? Oke, baik. Yang perlu dipahami ya, teknologi informasi ya, AI itu merupakan part of information technology. Jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu merupakan salah satu bagian dalam kajian berkaitan dengan teknologi informasi ya. Jadi kehadiran teknologi informasi dalam kegiatan apapun termasuk di perpustakaan yang harus dipahami adalah bahwa TI itu adalah alat bantu. Tetapi alat bantu ada yang sifatnya melekat ya, ada yang tidak melekat. Ya, saya contohkan begini deh, smartphone. Ya, smartphone ini alat bantu. Nah, pada saat kita akan menentukan apakah alat bantu ini sifatnya melekat atau tidak melekat, kita melihat manfaat dari teknologi itu ketika kita gunakan ya, khususnya perpustakaan ketika menggunakan teknologi bantu itu ya, perlu dievaluasi apakah membantu mengefektifkan dan mengefisiensikan pencapaian tugas organisasi atau tidak. Kalau membantu mengefektifkan dan mengefisiensikan pencapaian tugas perpustakaan, dalam hal ini adalah memberikan layanan informasi kepada masyarakat, maka alat bantu itu alat bantu yang melekat ya, sehingga kehadiran teknologi ya, teknologi informasi secara umum atau AI itu harus berdampingan ya, berdampingan dengan manusia. Dan yang perlu dipahami lagi adalah AI hadir bukan untuk menggantikan manusia. Ya, kehadiran AI, kehadiran teknologi informasi adalah sebagai alat bantu. Ya, sebagai alat yang membantu perpustakaan untuk mencapai tujuannya. Begitu ya. Jadi jangan diartikan bahwa kalau perpustakaan sudah menggunakan AI sudah tidak ada lagi pustakawan, tidak seperti itu. Ya, harus dipahami bahwa AI sampai kapanpun tidak akan bisa menggantikan manusia, profesionalitas manusia. Maka kita perlu membentuk profesionalitas di pustakawannya itu sendiri deh. Ya, jadi kalau pustakawan itu memiliki profesionalitas, maka kehadiran AI ini dia akan mendampingi ya pustakawan itu untuk mencapai tujuan dari perpustakaan. Dalam hal ini kita merujuk pada undang-undangnya. Tujuan dari perpustakaan itu apa sih? Memberikan layanan informasi dalam rangka apa? Dalam rangka mencerdaskan masyarakat, dalam rangka memberdayakan masyarakat. Begitu. Ini kan kita udah bahas peran dari transformasi digital, terus dari AI dan IT yang memang AI itu nggak bisa ngegantiin pustakawan ya, Bu. Nah, dalam transformasi digital itu kan pasti ada nilai plus dari itu sendiri. Nah, itu apa sih, Bu, yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan pemustaka
di era transformasi digital. Oke, baik. Kita tidak bisa memungkiri ya Mbak, bahwa kehadiran teknologi informasi ya, khususnya untuk saat sekarang ini kan teknologi yang banyak dikembangkan itu adalah teknologi AI. Banyak sekali teknologi AI yang secara tidak sadar sudah kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya contohkan misalkan ya, ketika mahasiswa akan menyusun tugas ya, untuk memastikan bahwa tugas itu terbebas dari plagiasi, itu kan ada plagiarism checker ya, itu juga merupakan implementasi dari AI. Jadi memang kita tidak bisa menutup mata dan kita juga tidak bisa menolak bahwa kehadiran AI ini memberikan kontribusi yang signifikan ya, signifikan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya adalah di perpustakaan sebagai lembaga yang menyediakan layanan informasi bagi masyarakat ya. Kalau kita bagi dalam dua kelompok ya, tugas perpustakaan, yang pertama adalah pengelolaan, yang kedua adalah pelayanan, maka AI ini akan ada banyak sekali bidang AI yang nantinya akan bisa membantu perpustakaan. Saya contohkan misalkan di Undang-Undang 43 tahun 2007 ya, pasal 3 kalau nggak salah, itu kan tugas perpustakaan, fungsi perpustakaan itu kan ada 5, menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, preservasi, informasi, dan rekreasi. Saya contohkan, saya ngambil dari salah satu bidang saja deh, di preservasi ya. Kehadiran teknologi informasi itu sangat membantu perpustakaan ya, dalam konteks preservasi misalnya adalah untuk digitalisasi koleksi, mengubah dari koleksi fisik menjadi digital. Ada beberapa keuntungan yang ditawarkan dari proses digitalisasi. Ya, keuntungan yang pertama apa? Membuka akses lebih luas kepada masyarakat. Ya, jadi kalau misalkan masih menggunakan pelayanan yang konvensional, satu buku hanya bisa dibaca oleh satu orang. Ketika dilakukan digitalisasi, satu buku bisa dibaca oleh banyak orang. Jadi aksesnya akan lebih luas. Kemudian yang kedua berkaitan dengan preservasi. Digitalisasi ini juga bisa menjadi salah satu cara kita untuk membackup. Yang harus dipahami pada saat kita berbicara perpustakaan, pada saat perpustakaan melakukan preservasi terhadap sebuah koleksi, ya, inti yang harus dipahami bukan pada physically dari koleksinya itu sendiri, tetapi konten yang terkandung di dalam koleksi perpustakaan, ya. Sehingga pada saat dilakukan digitalisasi, maka di situ perpustakaan melakukan pembackupan informasi yang terkandung di masing-masing koleksi, karena kita tahu bahwa koleksi ini kan memiliki umur koleksi, ya, umur hidup, ya. Jadi untuk menghindari hilangnya informasi berharga berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang terkandung di koleksi, maka cara yang bisa dilakukan ya, tawaran yang diberikan oleh digitalisasi adalah pembackupan data. Itu adalah salah satu di antara manfaat, ya, manfaat yang bisa didapatkan dari proses digitalisasi, ya. Proses digitalisasi juga mendukung pembelajaran jarak jauh, ya. Kemudian di dalam perpustakaan kan ada istilah interlibrary networking, kerjasama antar perpustakaan, yang tujuannya ya, kalau di Indonesia mungkin mahasiswa tidak asing ya dengan iOS, Indonesia One Search, ya, di mana memungkinkan kita untuk mengakses koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan di luar perpustakaan kita, ya, apabila sudah terjalin MOU dengan iOS, ya. Sehingga memang tidak bisa dipungkiri tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran IT, kehadiran AI ini sangat membantu. Itu tadi saya baru melihat dari satu sisi, ya, preservasi. Kalau saya lihat sisi dari layanan misalnya, kalau kalian pernah melihat website, pernah mengakses website miliknya Perpustakaan Nasional, ada salah satu fitur yang ditawarkan oleh Perpustakaan Nasional, yaitu virtual reality, di mana kita bisa mengunjungi Perpustakaan Nasional. Kita yang belum punya kesempatan untuk datang ke Perpustakaan Nasional, ya, kita perlu bangga memiliki Perpustakaan Nasional yang sangat lengkap, ya, kemudian dengan berbagai inovasi layanan yang ditawarkan oleh Perpustakaan Nasional. Salah satu fiturnya yang tadi saya sampaikan adalah virtual reality. Kita yang belum punya kesempatan untuk mengunjungi Perpustakaan
nasional melalui aplikasi virtual reality, bukan aplikasi ya, fitur virtual reality ini ya, ini membantu pemustaka ya untuk bisa menyelami dengan lebih dalam ya, seolah-olah bahwa kita sudah pernah ke perpustakaan nasional ya, untuk mengetahui sebenarnya seperti apa sih perpustakaan nasional. Virtual reality itu juga merupakan implementasi dari AI. Kemudian contoh lain lagi deh, ini yang dikembangkan di Universitas Kristen Sugio Pranoto. Mereka mengembangkan aplikasi untuk perpustakaan. Nama aplikasinya adalah Sepeda. Ya, Sepeda ini adalah sebuah aplikasi berbasis augmented reality yang membantu pengguna perpustakaan, ya, membantu pemustaka untuk mengetahui isi dari koleksi yang ingin mereka gunakan. Ya, itu sifatnya adalah real time. Ya, maka di sini ya kita akan bisa melihat bagaimana peran AI dan IT, di mana peran AI dan IT ini akan bisa meningkatkan aksesibilitas bagi pemustaka, baik aksesibilitas lokal ke institutional repository kita melalui pengembangan perpustakaan digital atau melalui pengembangan otomasi perpustakaan ya, juga bisa meningkatkan aksesibilitas ke sumber-sumber global ya, dengan adanya teknologi informasi. Tadi saya sudah singgung ya, ada iOS, itu kan tidak hanya mengakses ke lokal repository kita tetapi juga eksternal ya. Kemudian aksesibilitas ini juga akan membentuk layanan inklusif ya, jadi betul-betul peran teknologi informasi dan AI ini nanti akan mengubah perpustakaan. Untuk layanan inklusif ini contohnya apa? Kelompok pengguna perpustakaan itu sangat heterogen. Salah satunya adalah dari kawan-kawan penyandang disabilitas ya, penyandang disabilitas. Selama ini kawan-kawan penyandang disabilitas ketika akan mengakses informasi, khususnya untuk yang memiliki keterbatasan penglihatan itu ketika akan melakukan akses informasi itu kan terbatas pada koleksi-koleksi berbasis suara atau koleksi-koleksi dengan menggunakan huruf braille. Investasi perpustakaan untuk mengadakan braille itu yang pertama mahal dan yang kedua lama ya. Maka AI memberikan solusi dalam bentuk apa? Ada salah satu bidang di AI yang mampu mengkonversikan dari teks ke dalam bentuk suara. Maka inilah layanan yang ditawarkan oleh teknologi AI untuk mengembangkan layanan inklusif. Jadi berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas, AI dan teknologi informasi ini, sekali lagi saya ulangi ya, pertama akan membuka akses ya ke informasi ke institutional repository, bukan hanya institutional repository saja, tetapi juga akan membuka akses ke sumber-sumber informasi global ya, informasi global melalui berbagai macam mekanisme, termasuk diantaranya adalah kerjasama antar perpustakaan, dan sangat mungkin untuk mewujudkan layanan inklusif ya, baik bagi teman-teman kita penyandang disabilitas ataupun bagi kita sendiri. Ya, contoh layanan inklusif untuk kita contohnya kita kan memiliki keterbatasan bahasa, Dik. Iya. Ya, bahwa kita, kalau saya pribadi ya, saya hanya bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, sedikit bahasa Inggris, sedikit bahasa Arab. Ya, itu pun sedikit saja. Sedangkan banyak sekali koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan ya, yang mungkin itu sesuai dengan kebutuhan informasi yang saya butuhkan, menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin tidak saya pahami ya. Maka AI memberikan solusi tersebut. Mungkin kalian pernah membuka Google Chrome ya, membuka website dengan menggunakan Google Chrome atau menggunakan web browser yang lain. Itu kan ada salah satu fitur untuk translate ke bahasa ya. Maka AI ya, apabila akan diterapkan di perpustakaan, salah satu contoh penerapan AI untuk mewujudkan layanan inklusif ya di perpustakaan ya, itu salah satunya adalah bagaimana bukan hanya menerapkan teknologi text to speech ya, dari teks ke suara ya, untuk bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kita yang difabel ya. Kemudian juga bisa untuk kita sendiri, misalkan untuk
translate ya ke beberapa bahasa, sehingga kalau misalkan ada koleksi-koleksi dalam bahasa Spanyol misalkan yang mungkin itu bisa memenuhi kebutuhan kita, itu juga bisa kita manfaatkan. Kemudian teknologi-teknologi AI yang lain yang bisa kita manfaatkan ya, tadi ada ya plagiarism checker ya, plagiarism checker, dan bahkan ada algoritma AI yang bisa kita manfaatkan untuk proses, misalkan ya, salah satu kegiatan operasional yang ada di perpustakaan itu kan katalogisasi ya. Nah, pada saat kita melakukan katalogisasi itu kan ada software ya, ada pada saat kita akan melakukan pendataan koleksi itu kan ada software bantu yang kita kenal dengan Information Library System ya, baik itu Senayan, InliSlide, Koha dan sebagainya. Nah, pada saat kita akan pendataan katalog ya, ada salah satu metadata yang harus kita isikan ya, yaitu klasifikasi. Nah, kalau kita yang ada di perpustakaan, ketika kita akan melakukan klasifikasi, itu kan kita menggunakan buku manualnya yang tebel itu deh, ya kan? Kalau menggunakan DDC ya, Dewey Decimal Classification, kita bilang kitab sucinya ya, karena tebel banget ya. Itu kita gunakan manualnya DDC, kalau kita gunakan UDC ya kita gunakan manualnya UDC. Nah, pada saat kita menggunakan software Information Library Management System, ketika mengisikan klasifikasi, itu kan persepsi pustakawan bisa berbeda. Saya contohkan misalkan basis data dengan menggunakan kata kunci basis data. Kalau ada sebuah katalog dengan menggunakan kata kunci basis data, klasifikasinya itu kan bisa diletakkan di nomor kelas 25.6 ya, kalau nggak salah, atau bisa di 25.4 atau bisa di 004.6 ya, nomor kelasnya ya, kalau kita melihat dari manualnya. Nah, ini kan nanti akan menentukan deh, ini letak buku ini akan diletakkan di mana, karena persepsi pustakawan ketika menilai sebuah koleksi buku ini kan tergantung dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing pustakawan, sehingga ada alat bantu. Nah, teknologi ini lagi-lagi mencoba memberikan problem solving berkaitan dengan klasifikasi ya. Ada alat bantu untuk klasifikasi yang mungkin kalian kenal dengan istilah dengan nama Electronic Dewey Decimal Classification ya. Itu adalah salah satu bukti nyata ya, bagaimana teknologi informasi ini masuk ke dalam perpustakaan yang secara tidak sadar itu mengubah perpustakaan mengikuti arus transformasi digital. Nah, dalam proses untuk mengklasifikasikan itu sendiri ya, ada alat bantu berbasis AI ya, ada alat bantu berbasis AI yang bisa digunakan untuk menyeragamkan ya, ada alat bantu berbasis AI yang bisa digunakan untuk menyeragamkan klasifikasi ini. Salah satu contohnya adalah AI Power Tool Katalogi ya. Jadi sedemikian masif ya, teknologi ya, khususnya teknologi AI ini kemudian masuk ke ranah perpustakaan, sehingga akan membuka aksesibilitas ya bagi perpustakaan ya, untuk memberikan layanan yang maksimal kepada penggunanya gitu. Berarti ini banget ya Bu, sangat membantu bagi pustakawan dan pemustaka. Nah, tapi di samping itu nih Bu, tantangannya tuh apa sih kalau misal perpustakaan berdampingan dengan AI dan IT? Betul ya, jadi AI ini sekali lagi alat bantu. Alat bantunya sifatnya adalah melekat, disesuaikan dengan urgensi dari alat bantu itu sendiri. Sehingga pada saat akan menerapkan teknologi, terutama AI, perpustakaan menghadapi beberapa tantangan. Bukan hanya tantangan deh, teknologi itu menimbulkan ancaman. Ya, ancaman ini akan melahirkan tantangan dan peluang. Ya, jadi ketika kita berbicara kehadiran teknologi ya, tentu saja ada ancaman yang mengancam ya. Contohnya kalau di perpustakaan,
kehadiran teknologi ini kan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses informasi, sehingga sumber informasi bukan hanya didapatkan dari perpustakaan saja ya, tetapi bisa didapatkan dari sumber-sumber yang lainnya. Maka ini adalah sebuah ancaman bagi perpustakaan. Nah, ancaman itu melahirkan tantangan dan peluang. Tantangan yang pertama yang dihadapi oleh perpustakaan ketika akan melaksanakan transformasi digital, yang pertama adalah kesenjangan digital. Ya, tidak semua masyarakat kita itu pandai mengoperasikan perangkat digital. Ya, maka kesenjangan digital ini menjadi tantangan bagi perpustakaan. Ya, maka pustakawan dalam era transformasi digital itu jangan fokus pada layanan yang bersifat teknis dan administrasi, tetapi lebih fokus pada layanan-layanan yang melibatkan penggunanya, ya, berkaitan dengan kesenjangan digital yang tadi saya sampaikan. Apa yang bisa dilakukan oleh perpustakaan? Posisikan pustakawan ini sebagai orang atau elemen di dalam perpustakaan yang nantinya akan mendampingi ya masyarakat untuk bisa menggunakan teknologi bantu itu sendiri, ya. Jadi yang pertama adalah kesenjangan digital. Kemudian tantangan yang kedua berkaitan dengan keamanan dan privasi data. Ini menjadi isu global, ya, berkaitan dengan keamanan dan privasi data. Ini menjadi isu global, ya, sehingga ini juga menjadi tantangan perpustakaan. Bagaimana pada saat kita memberikan layanan kepada masyarakat yang melalui perpustakaan digital, melalui penerapan teknologi informasi, ini keamanan dan privasinya ini tetap bisa terjaga. Ya, ini PR besar, bukan hanya untuk perpustakaan, tetapi lembaga pengelola informasi ini memiliki PR besar berkaitan dengan cyber security, ya. Kemudian tantangan yang berikutnya, ya, tadi ada kesenjangan digital, ya, kemudian ada keamanan, ya. Yang berikutnya adalah pada saat akan melakukan transformasi digital, ya, jangan lupa transformasi digital itu membutuhkan infrastruktur, ya, membutuhkan infrastruktur dan sumber daya manusia. Ya, maka tadi di awal kan sudah saya sampaikan bahwa pada saat kita membahas transformasi digital, elemen yang kedua adalah pustakawan. Ya, maka pustakawan perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Itu tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh perpustakaan, ya, ketika dia akan melaksanakan kegiatan transformasi digital. Setidaknya ada tiga itu deh: kesenjangan digital, keamanan dan privacy, kemudian kesiapan sumber daya manusia dan infrastrukturnya. Gitu. Wah, pembahasannya itu sangat menarik, gak Bu? Selain menarik juga sangat bermanfaat bagi khususnya saya dan teman-teman ilmu perpustakaan. Nah, sebelum ditutup nih Bu, saya ada pertanyaan lagi terakhir. Yeah. Ibu ada gak sih pesan buat teman-teman gitu dari mahasiswa ilmu perpustakaan dalam menghadapi era transformasi digital dengan hadirnya teknologi AI? Oke, baik. Jadi untuk seluruh mahasiswa ilmu perpustakaan, ya, khususnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mahasiswa ilmu perpustakaan yang ada di Indonesia, dan juga untuk pustakawan-pustakawan yang sekarang sudah berkarya, ya, di perpustakaan, ya. Tadi saya sampaikan ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, ya, termasuk tantangan terkait etika, ya, terkait etika. Maka saya ingin menyampaikan selamat datang, ya, di era transformasi digital dengan perubahan yang sangat masif untuk pengelolaan informasi, ya. Di tangan kalian lah, ya, mahasiswa-mahasiswa ilmu perpustakaan masa depan ini nanti akan terbentuk, ya. Apakah akan ada pada perspektif tradisional ataukah akan beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dengan perspektif modern, itu ada di tangan kalian, ya. Maka pesan saya untuk seluruh mahasiswa ilmu perpustakaan, jadilah pembelajar sepanjang hidup, karena informasi itu selalu berkembang. Informasi itu tidak statis, informasi itu dinamis. Maka jadilah pembelajar sepanjang hayat, ya. Kemudian tingkatkan kompetensi interpersonal kalian, ya, keterampilan interpersonal kalian. Berkolaborasilah dengan informasi, jangan melawan informasi, ya. Kemudian yang terakhir,
tingkatkan etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi, khususnya teknologi informasi yang nantinya akan kalian manfaatkan untuk operasional dan layanan yang ada di perpustakaan. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama, Mbak. Jadi teman-teman harus kita ingat ya pesannya itu. Ibu terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak. Sudah hadir di podcast hari ini, penjelasannya sangat informatif dan Terima menarik. kasih, Mbak. Saya yakin penonton dari podcast ini pasti bakal dapetin banyak ilmu baru setelah menonton ini. Nah, ini teman-teman, itu tadi diskusi kita tentang transformasi digital, integrasi AI dan IT di perpustakaan. Nah, jadi jangan lupa buat share episode ini seluas-luasnya, karena mungkin ada teman-teman kita yang sangat tertarik dengan teknologi AI dan IT. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat belajar dan berinovasi. Ibu, saya Salma pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan dan dah.